Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita masih membahas soal terkait rangkaian arus bolak-balik. Oke, langsung saja ke soalnya. Suatu kumparan dihubungkan dengan tegangan bolak-balik melalui data percobaan hasil pengukuran dengan ohmmeter, voltmeter, dan ampermeter, yaitu 40 ohm, 15 volt, dan 300 mA. Reaktansi induktif kumparan adalah jadi di soal ini kita ketahui bahwa hambatan resistornya yang diukur pakai ohmmeter itu adalah sebesar 40 ohm. Kemudian tegangan rangkaiannya itu adalah 15 volt dan menghasilkan arus sebesar 300 mA ya, atau ini sama dengan 0,3 ampere. Oke. Nah, yang ditanya adalah reaktansi. Jadi yang ditanya itu adalah reaktansi induktifnya berapa. Itu tidak lain adalah XL ya. XL-nya berapa. Nah, berarti rangkaiannya ini itu adalah rangkaian resistor dengan induktor. Jadi kalau dibuat rangkaiannya kurang lebih macam ini, ada resistor kemudian dirangkai sama induktor. Nah, dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Oke. Nah, ini resistornya, ini induktornya. Nah, ini V-nya itu V efektifnya sebesar 15 volt. Nah, jadi kalau kita membahas soal seperti ini, nah, jadi kita bukan lagi kalau untuk mencari arus bukan lagi V dibagi R, tapi V-nya harus dibagi sama impedansi gitu. Jadi dari impedansi. Jadi ini nilai XL-nya itu bisa didapat dari impedansi. Nah, kan persamaan impedansi itu Z itu Z pangkat 2 itu kan sama dengan R pangkat 2 ditambah XL dikurang XC pangkat 2, gini kan. Nah, cuma kan di sini rangkaiannya itu cuma ada resistor dan induktor saja, tidak ada kapasitor. Makanya suku XC-nya di sini bisa dihilangkan. Jadi ini bisa ditulis gini, Z pangkat 2 itu sama dengan R pangkat 2 ditambah dengan XL pangkat 2. Nah, jadi untuk dapat XL-nya kita perlu tahu berapa Z-nya. Nah, Z-nya bisa diperoleh dari mana? Nah, Z-nya bisa diperoleh dari persamaan di mana V itu kan sama dengan I kali R ya. Kalau misalkan yang di rangkaian arus AC ya, I kali R. Cuma di sini R-nya diganti sama Z kalau rangkaian arus bolak-balik. Nah, kalau gitu Z-nya itu tidak lain adalah V dibagi dengan I. Nah, V-nya itu adalah 15 volt dibagi sama I-nya 0,3 ampere, maka kita akan peroleh 50 ohm. Oke. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan gini, XL pangkat 2 itu tidak lain adalah Z pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Nah, berarti XL itu tidak lain adalah akar dari Z pangkat 2, itu berarti 50 pangkat 2 dikurang 40 pangkat 2, maka ini sama dengan 50 pangkat 2, 2500 dikurang 1600, ini diperoleh 900, akar 900 itu adalah 30. Jadi jawabannya 30 ohm. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang beta. Nah, teman-teman, ini kalau soal yang ini tuh, ini kan mirip nih, ini kan sama Pitagoras ya. Jadi kalau 3, 4 pasti pasangannya 5. Jadi ini harus kalian ingat terus supaya nanti bisa lebih mudah dalam menyelesaikan soal seperti ini. Jadi segitiga istimewa di Pitagoras ya. Jadi 3, 4 pasangannya 5, miringnya 5, terus ada 5, 12, 13, dan 7, 24, 25. Nah, ini tuh yang paling sering muncul. Nah, jadi ini juga berlaku untuk kelipatannya. Jadi kalau ketemu soal yang macam nih, ya tidak usah repot-repot. Jadi kayak gini. Ini kan si Z-nya itu kan 50. Oke, R-nya itu kan R-nya 40, Z-nya itu 50. Nah, jadi R-nya 30, Z-nya 50, berarti XL-nya itu 40 karena berlaku kelipatannya. Kan ini 3, ini 4, ini 5.
Nah, gitu. Ini kan masing-masing dikali 10 saja. Nah, gitu. Karena R-nya 40, Z-nya 50, berarti dikali 10 dong. Berarti kan kalau 3 ya dikali 10 dapatnya 30. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Kalau misalkan teman-teman punya request materi atau soal, bisa kirim ke KTD, bisa tulis di kolom komentar atau DM ke sosial media KTD yang udah KTD tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.